saya punya tim yang dia itu sudah ikut lama. Jadi sejak dulu saya usaha dia ikut. Terus kebetulan hidupnya kurang baik, keluarganya kurang baik. Nah intinya dia tuh ingin keluar gitu ya. Dulu ketika dia ingin keluar aja gue nangis itu. Tapi aku sakit ketika ditanya malah nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Agung dari Pecah Telur, dari Tulungagung, Jawa Timur. Ini yang teman-teman juga banyak yang belum tahu, Mas. Jadi Pecah Telur itu Tulungagung gitu ya. Ketika aku bertemu dengan narasumber yang di luar sana, aku berkunjungi, dikirain Pecah Telur Surabaya, Jogja, atau Jakarta, Bandung lah gitu. Ya mungkin mereka mengidentifikasi mungkin kota-kota kreatif ya di situ gitu. Jadi Pecah Telur mana? Tulungagung gitu. Oke sing kayak nggak percaya ngumon. Itulah bahkan orang ngerti Tulungagungnya mana gitu. Nah, kalau teman-teman tahu Jawa Timur mungkin kan kota-kota yang terkenal di Jawa Timur, kalau ibu kotanya kan Surabaya. Kalau Tulungagung itu dekatnya Kediri. Jadi Kediri mungkin orang-orang tahu karena ada Gudang Garam. Itu selatannya. Jadi Kediri, selatannya Tulungagung. Atau dekatnya Blitar kalau orang yang suka sejarah. Ke Makam Bung Karno itu dekatnya Blitar. Jadi Blitar, Tulungagung. Jadi di antara itu. Atau ada juga yang Tulungagung Jawa Tengah, Mas. Itu bukan Tulungagung, itu Temanggung. Nah, kalau di Temanggung itu Jawa Tengah. Kalau Tulungagung Jawa Timur. Short story bagaimana kami membangun Pecah Telur itu erat kaitannya dengan bagaimana kita membangun tim gitu ya. Karena gini, akhir-akhir ini kan saya diminta untuk ngisi tentang materi, jadi kalau nggak bisnis ya tentang konten kreator. Nah kemarin itu diminta sharing di sebuah corporate gitu atau BUMN tentang bagaimana sih menciptakan video yang ada muatannya storytelling sehingga pesannya lebih sampai, emosionalnya kena gitu kan. Oke, saya sharing-sharing tentang storytelling di sebuah perusahaan itu. Asik Mas, jadi sangat berbobot menurut saya sharingnya ya, karena saya yang dari bukan akademisi, saya pelaku konten kreator yang madhabnya storytelling, itu sangat enak bercerita. Dari akademisi tanya, saya melengkapi dari segi prakteknya. Terus kemudian saya juga diminta ngisi untuk teman-teman yang masih levelnya UMKM gitu ya. Kemarin juga barusan ngisi di salah satu komunitas bisnis gitu. Jadi saya ngisi tema yang sama tentang storytelling. Bagaimana menciptakan storytelling, timnya apa aja, bagaimana KPI editor, bagaimana SOP kameramen. Terus orang-orang kreatif itu cenderung agak nggak disiplin itu saya terangkan juga. Cuma di situ beragam kalau kita ngisi di komunitas. Beragamnya gimana? Ada perusahaan yang memang sudah gede, yang sudah ada orang-orang itu. Tapi bagi UMKM yang masih berusaha mikro, itu, oh Mas, ya aku belum punya tim ya Mas. Ya udah kalau nggak punya tim, ini sebagai wacana aja. Cuma akhirnya saya flashback ke belakang dulu. Oh berarti beberapa di antara teman-teman kita yang hari ini UMKM gitu ya, pemula itu nggak punya tim. Dan bahkan mereka bingung, piye sih caranya ngerekrut tim kreatif itu? Apakah sama dengan kita merekrut tim produksi misalkan, ataukah kita sama dengan merekrut orang marketing misalnya? Ya pada dasarnya sama. Cuma memang ada sedikit perbedaan-perbedaan ya sifatnya dengan ya tentu ketika kita merekrut orang produksi kan berbeda dengan marketing ya. Skill jobnya apa, job desk-nya apa, kemudian diturunkan menjadi apa yang kita butuhkan kan gitu ya. Tentu juga berbeda dengan tim kreatif gitu ya. Kembali lagi ke pertanyaan Mas Akor, story shortnya Pecah Telur, saya ini nggak bisa kameramen gitu ya. Saya nggak bisa cara syuting, saya nggak bisa cara ngedit, saya nggak paham perfilman. Cuma saya tahu, bukan dia tahu, saya penikmat gitu ya, penikmat. Saya ketika disuguhi gitu film gitu, tahu membedakan oh film ini apik, oh film ini elek gitu. Itu modal saya. Dan waktu itu saya ketemu dengan partner, jadi Pecah Telur itu berdua, saya dan partner saya. Di mana partner saya ini yang paham tentang film Mas. Jadi dia paham tentang angle syuting kamera, dia paham tentang editing, dia paham bagaimana cara menciptakan storytelling yang bagus dalam sebuah video sehingga pesannya nyampe. Singkat ceritanya dari kedua orang itu, saya sebagai ide, gagasan, strategi, terus partner saya ini sebagian tentang pelaksananya, kemudian bisa gayung bersambut gitu ya. Diawali dari dua orang dulu itu cukup lama Mas. Jadi Pecah Telur kalau kita lihat di platform YouTube gitu kan bisa dilihat nih kapan YouTube ini dibuat. Itu Desember 2020. Cuma kalau dilihat video pertama upload
itu 2021 Februari. Ada jeda waktu sekitar 3 bulan untuk kita mempersiapkan tentang mempertajam konsep untuk tandon konten gitu ya. Jadi pemula juga harus nandon konten ya, biar tidak buru-buru dalam publishingnya. Jadi kita nandon konten dulu. Waktu itu saya nandon sekitar 5 sampai berapa baru upload. Dari 2 orang, alhamdulillah ternyata programnya diterima. Dari 2 orang kita mulai merekrut tim. Kadang-kadang juga ditanyakan, saat kapan mulai merekrut tim pertama kali? Itu saat kita sudah mulai kewalahan. Jadi waktu itu kameramennya hanya 1, sudah mulai banyak kita diminta untuk meliput gitu ya. Seminggu mungkin bisa 2 kali sampai 3 kali. Dulu kan cuma seminggu 1 kita bikin konten. Nah itu kewalahan sekali gitu ya. Dan ketika 1 angle kamera agak kurang menarik ya secara visual gitu. 2 lebih bagus gitu. Nah, akhirnya mulai merekrut tim kameramen freelance. Alhamdulillah sekarang sampai hari ini kita memiliki tim dengan saya dan partner saya dihitung itu 14 orang. Dulu saya bisnis fashion, bukan gagal ya mas, nggak berlanjut gitu ya. Karena kata-kata konotasi gagal itu banyak makna. Waktu itu saya berhenti tapi saya nggak meninggalkan utang. Berhenti tapi saya malah ada profit gitu. Saya bilang jarang-jarang ini usaha berhenti tapi justru punya keuntungan. Biasanya rata-rata orang berhenti usaha, bangkrut lah, dia punya hutang yang sangat banyak. Saya berhenti di usaha fashion saya sebelumnya tapi saya ada cash. Karena saya disiplin keuangan selama 3 tahun itu, tidak mengambil laba yang sangat banyak, labanya diputar terus, sehingga ketika usaha selesai, saya tinggal ngambil dividen yang dalam bentuk aset yang saya cairkan. Nah, apa yang saya pelajari dari membentuk tim yang fashion sama ini, ada yang berbeda memang mas. Jadi memang saya dari dulu itu suka berkolaborasi. Jadi usaha itu ya barengan gitu lah, nggak sendiri gitu. Nah di usaha sebelumnya kolaborasinya itu orang-orang yang memiliki karakter yang mirip-mirip gitu ya. Kalau bahasanya itu orang langit semua mas. Wong sing pintar ide gitu lah, orang langit bahasanya ya. Orang yang sekarang ini sedang di posisi, misal kita sedang di posisi 2 ngomongnya sudah posisi 5. Mungkin orang menganggapnya visioner atau itu, kalau saya barang orang ide. Nah, ketika orang langit semua ya kurang bagus gitu ya. Nah, tim yang saya ini adalah balance gitu ya. Saya orang langit, partner saya orang dunia gitu. Makanya namanya Ardi juga ya. Artinya dunia. Jadi orang langit sama orang eksekusi gitu. Jadi saya kira pas dari komposisi sendiri sudah pas. Apakah harus partner juga? Nggak harus juga. Jadi minimal tahu peran gitu ya. Ada peran yang di situ. Ada tim yang bagian ide. Biasanya kalau di perusahaan namanya tim direksi. Ada juga tim eksekusi, biasanya manajer dan sebagainya. Kalau UMKM gimana? Memang UMKM itu serba harus bisa semua gitu ya. Karena dia belum punya uang untuk mendelegasikan. Dia harus pinter di bagian ide, dia juga harus pinter di bagian eksekusi. Tapi juga karyawannya juga belum banyak, jadi dia sendiri. Jadi dia memanage dirinya sendiri, kapan dia harus mengidekan sendiri, kapan dia harus melaksanakan sendiri gitu. Jadi yang saya pelajari dari sebelumnya adalah ini lebih sesuai dengan porsinya gitu, ada gitu. Survive tidak memecat karyawan. Jadi memang ini adalah sebuah upaya kita. Jadi saya juga ingat ada sebuah story mas. Suatu ketika saya lupa, ini saya waktu itu ikut workshop gitu ya. Di situ tuh ada sebuah percakapan antara direksi dan CEO. Kebetulan ini CEO ini adalah orang yang dipasrai oleh direksi itu untuk mengelola perusahaan ini. CEO lapor kepada direksi, Pak, bisnis kita lesu Pak. Oke, coba dianalisa kenapa lesu. Market lagi lesu Pak, kita nggak bisa achievement, produk nggak bisa keluar. Oke, solusimu apa? Kita harus mengurangi karyawan Pak. Kata direksi, gila kamu. Wong ini salah kamu, salah perusahaan, bukan salah karyawan. Kalau dia nggak achieve karena dia nggak perform, misal dia nggak disiplin, misal dia bad attitude, oke kamu berhentikan nggak apa-apa. Tapi kalau ini adalah problemnya di perusahaan, problemnya lesu penjualan kan eksternal. Beratnya itu bukan salah tim, nggak fair gitu ya. Nah maka saya sangat terinspirasi dengan itu. Sebisa mungkin tim yang ada ini ketika perusahaan masih mampu, cash-nya kuat, anak-anak juga masih perform, anak-anak bagus, attitude-nya bagus, kerjanya bagus, ya wes kita yang di direksi ini mikir bagaimana ini yang menjadi diputer lah gitu. Ini contoh kasus ya mas, ini ya, masih relate. Jadi kemarin tim yang 14 itu saya rinci ya, jadi tim kreatif itu meliputi kameramennya 2, sak backupnya 3, kemudian direksi saya dan partner saya 5. Kemudian editornya 3, yang 2 editor tentang bener-bener ngedit, yang 1 manajer editor lah ibaratnya. 8 orang. Berarti ada 6 orang lainnya itu adalah tim yang lain. Itu ngurusi penjualan mas. Nah awal-awal ketika Pecah Telur mulai berjalan di sekitar 6-8 bulan awal itu ada tawaran kita mas. Tawaran kerjasama untuk mengelola usaha yang dia awalnya narasumber. Kemudian kita berbisnis dengannya. Dia yang ngurusi produksi, kita yang ngurusi penjualan. Tapi bagaimana berdasarkan penjualan. Oke, kita menerima.
Alhamdulillah itu lancar. Alhamdulillah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lancar dan cukup menyumbang revenue bagi kita. Alhamdulillah tim kita juga hidup, tim kita bertumbuh gitu. Di tahun ketiga penjualan stagnan dan akhirnya kita memutuskan untuk berhenti dengan baik-baik. Kita masih berteman, tapi kita sementara tidak bisa melanjutkan bekerja sama. Tapi kan saya sudah terlanjur punya tim, Mas, 5 orang. Masa iya karena saya berhenti dengan dia, maka saya yang mengorbankan anak-anak yang sudah baik, yang sudah kita well educated, ini masa kita mau hentikan? Kan enggak juga. Di sisi lain juga mendidik seperti mereka juga susah gitu loh. Di sisi lain juga kita, masa iya gara-gara kesalahan kami mereka yang jadi korban. Maka apa yang kita lakukan? Ya wes, kita kerja keras. Kita kerja keras banget mikir ya opo piye ben ameh carane ini hidup. Maka di sini cash flow sangat penting bagi teman-teman yang punya usaha di bidang apapun. Kunci yang saya lakukan dari dulu, sebisa mungkin kita itu disiplin keuangan, bisa pegang uang gitu ya. Ketika pegang uang nggak silau. Tadi kita kan membangun dan mempertahankan tim yang solid. Akhirnya ketemu, Mas. Kita itu punya stok video yang sangat banyak. Itu kita potong-potong, kita kasih upload di Facebook. Waktu itu juga barusan tahu di Facebook itu ada uangnya gitu, ada AdSense-nya. Kalau di YouTube AdSense, di Facebook AdBreak. Alhamdulillah lancar, Mas. Terus nggak minus gitu ya. Karena waktu itu sudah mulai, tapi waktu itu digenjot gitu loh. Dengan tim yang ada lebih digenjot lagi. Menghasilkan, alhamdulillah sampai berkali-kali lipat operasional bulan tadi. Wah, lumayan ini. Ternyata dengan kita mempertahankan tim dan kemudian kita alihkan ke tempat yang baru, kita bisa dapat revenue tambahan. Ternyata ya namanya orang belajar pasti naik turun. Akhirnya kita dismon ya bahasanya, dismonetisasi. Untuk sementara nggak menghasilkan. Itu selama beberapa bulan. Kita pusing lagi, mau diarahkan kemana lagi gitu timnya ini dalam rangka mempertahankan. Akhirnya kita ya wes lah, per Januari 2024 ini kita mengaktifkan namanya membership, Mas. Kita namai Pecah Telur Academy. Di mana Pecah Telur Academy itu nggak kita seriusin, maksudnya kita seriusin tapi nggak nemen-nemen gitu loh. Jadi gini konsep yang kita usung. Waktu itu kan kita mendapatkan kesempatan mungkin kreator-kreator yang dipilih di YouTube itu untuk dikasih wawasan lebih dulu tentang membership gitu. Apa sih membership itu? Jadi membership itu bagi teman-teman yang belum tahu, membership itu adalah kita berlangganan konten premium. Kalau di Pecah Telur, berlangganannya itu adalah pembelajaran terstruktur. Jadi kalau di konten-konten yang biasa yang bisa teman-teman nikmati ini bagus, inspirasi, tips-tips yang dari seorang pengusaha, tips yang bagus itu ya. Tapi kelemahannya bagi teman-teman yang ingin belajar banget gitu ya, tidak runut gitu loh, Mas. Jadi pembelajarannya itu kayak lebih random gitu ya. Nah, kalau yang di Pecah Telur Academy itu kita runutkan per bulan. Jadi bulan ini kita belajar tentang mindset. Jadi nanti ada 20-30 video per bulan ini tentang mindset. Bulan depan kita ngatur tentang bagaimana mencari ide penjualan di sekitar kita dan menjualnya di online. Ya udah 30 video bahas itu. Jadi kita lebih terstrukturkan. Waktu itu kita hargai 200.000, Mas. 200.000 per bulan. Nggak ada yang daftar. Kayak kemahalan ini gitu, nggak ada. Akhirnya kita turunkan. Sekarang itu di 50.000 waktu itu. Tanpa kita promosikan banyak yang daftar. Saya bilang ini market fit ini dengan audiens saya, audiens Pecah Telur. Jadi tanpa kita promosikan aja mereka otomatis repeat lagi. Berarti bermanfaat. Toh juga mungkin nggak berat bagi mereka. 50.000 per bulan, Mas. Itu bisa dapat materi dan bukan dapat materi bulan itu aja. Jadi kayak sifatnya kayak Netflix gitu loh, Mas. Jadi dia dapat materi bulan itu plus dapat materi yang diupload sebelumnya. Jadi di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu dapat materi. Sekarang ada sekitar 8 materi. Di mana 8 materi itu terdiri dari 20-30 video. Berarti kalau rata-rata 30 gitu aja sekitar 210 materi. Nah, akhirnya kita maksimalkan, Mas. Kita berunding lagi dengan tim ini, 5 orang, kita maksimalin. Akhirnya kita buat level-level yang selanjutnya. Jadi ada yang murah tadi, Mas, namanya Pecah Telur Academy. Itu bayarnya 50.000 per bulan. Dapatnya apa aja? Materi yang terstruktur. Ada yang agak naik lagi, 150.000. Dapatnya apa? Kita melakukan live terus. Nah, di mana saya menginterview ulang 100 narasumber yang saya pilih. Nah, itu setiap sore saya live sejak Oktober kemarin. Live-nya itu saya live-kan di YouTube. Bagi yang lihat saat itu gratis. Tapi bagi yang ingin lihat replay-nya tentang karakter dasar seorang pengusaha sukses, ini ya bayar tadi yang di 150, yang membership yang 150. Wah, ini keren. Karena saya mengulik lebih dalam karakter-karakter apa saja yang dimiliki oleh pengusaha. Jadi yang rata-rata itu mirip-mirip. Setelah saya menginterview 300 orang itu, ketika teman-teman sudah tahu karakter seorang pengusaha yang sukses, ketika teman-teman menerapkan, ya hasilnya insya Allah nggak jauh-jauh beda sama mereka gitu. Dan dapat materi yang tanpa sensor interview. Nah, ini juga kadang-kadang teman-teman yang bergerak di media atau bergerak di yang ingin paham storytelling, bagaimana cara menginterview seperti ini, Mas. Ini kan kita potong-potong ya. Sini sebenarnya kan tanya jawab teman-teman ya. Yang penanyanya saya hapus. Ada juga nanti yang kita cut gitu, yang kita hilang. Nah, itu saya kasih video yang tanpa cut.
tentang narasumber yang sudah kita upload di Pecah Telur. Nah, itu kita upload yang tadi di 150.000 tadi. Namanya Next Level Pecah Telur. Yang ketiga adalah level Surprise Me. Nah, ini juga usulan dari seorang partner saya ini. Mas iki apa Surprise Me, Mas? Jadi gini, Surprise Me itu sekarang mulai marak. Misal kita pesan di restoran, Mas. Saya pernah menemukan restoran ini di Banyuwangi, Mas. Jadi ketika kita datang ke restoran Banyuwangi, ada menu namanya Surprise Me. Oh iya, menu apa gitu. Menu Surprise Me terserah yang melayani. Terserah bagi pemilik restoran ini mau dikasih apa. Karena hari ini kan orang wes, bagi orang-orang di level tertentu mungkin itu wes bosan ketika dia itu tahu yang dia pesan terus. Jadi ketika dia menu surprise ini kan dia kaget ya. Kadang-kadang ya benar-benar tersurprise dulu. Kok orang seperti yang saya inginkan itu benar-benar tersurprise. Atau tapi saya yakin itu udah dipikirin menu yang rata-rata orang spesial atau juga ngelihat karakter orangnya. Nah, di kami juga ada, Mas, di membership tadi yang namanya Surprise Me. Eksklusif Surprise Me gitu nama membershipnya. Itu adalah kita kasih setiap bulan merchandise dari Pecah Telur. Pokoknya merchandise ajib lah pokok. Yang kita sesuaikan lah dengan. Nah, itu memang harganya agak mahal, 550 karena ada merchandise-nya. Dan bisa mengakses semua fitur-fitur yang tadi di bawahnya, kayak bisa dapat Pecah Telur Academy, bisa dapat Next Level Pecah Telur, plus dapat door prize setiap bulan. Terus kemudian nanti kita juga kumpulkan, Mas, teman-teman eksklusif ini kan mereka suka berjejaring atau yang pengen berkenalan dengan sesama member eksklusif, itu kita kumpulkan dengan grup. Dan saya juga ada di situ. Jadi kita ya jadi teman ngobrol lah di situ di grup WA, Mas. Saya teman-teman sharing di situ. Jadi ketika kita mempertahankan tim untuk tidak memberhentikan, ternyata manfaatnya banyak. Kita sudut pandang dari dua sudut pandang ya. Pertama, ya kasihan mereka kalau yang salah kita, mereka harus menanggung akibatnya. Yang kedua, eman-eman, Mas, mau mereka itu sudah kita didik, sudah terjadi interaksi batin kita dengan dia. Wes enak lah, Mas, diajak kerja wes enak. Masa harus kita hentikan? Kalau kita mulai lagi, kita mendidik lagi. Jadi ada waktu itu saya sangat terharu juga, ada salah satu tim yang mau mengundurkan diri. Terus tak tanya alasannya, Mas, nyapa mengundurkan diri gitu. Saya nggak mau membebani perusahaan. Aku rada ternyata. Saya nggak mau jadi beban perusahaan. Ya, oke, bentar. Saya punya tim yang dia itu sudah ikut lama. Jadi sejak dulu saya usaha dia ikut. Terus kebetulan hidupnya kurang baik, keluarganya kurang baik. Nah, intinya dia tuh ingin keluar gitu ya. Dulu ketika dia ingin keluar aja gua nangis itu. Tapi aku sakit ketika ditanya malah nangis. Maksudku gini, jadi dia tuh ingin keluar karena nggak ingin membebani gitu aja intinya. Ya wes, saya bilang, Mas, alasan itu nggak usah gitu ya, karena kita masih ada saving, kita aman kok gitu. Malah ya nggak aman nih, saya memandang hidupnya dia gitu. Ya wes, aman aja gitu, ikuti kita. Jadi dilema, Mas. Jadi ya wes, jadi teman-teman kita yakinkan. Jadi sebenarnya seorang usaha itu yang penting investasi timnya bagus gitu ya. Maksudnya apa? Jadi ada dua syarat untuk bagaimana kita mempertahankan tim yang bagus. Pertama, kita harus punya cash flow yang kuat. Yang kedua, timnya harus bagus gitu ya. Jadi ketika kita bertahan dulu, katakanlah kita nggak ada omset sama sekali gitu ya. Ya wes, kita ikhtiar aja gitu. Ikhtiar terus baru mencoba bikin sesuatu yang lagi gitu ya. Nanti sampai di bulan-bulan tertentu pasti insya Allah ada kok gitu ya. Itu naudzubillah min dzalik ya, kita nggak ada omset sama sekali gitu. Tapi insya Allah ketika kita keuangannya lancar gitu, makanya kita terapkan sekarang tadi saya nyibel dikit cash flow ya. Jadi kita sangat memperhatikan cash flow saat ini gitu ya. Jadi kita selalu ada saving gitu, terutama untuk apa? Untuk ya teman-teman tim gitu ya. Biar ketika kita nggak ada job sama sekali 3 bulan gitu atau 5 bulan, ya naudzubillah min dzalik nggak ada job, semoga ada terus, kita itu bisa menggaji mereka gitu. Bagaimana cara menentukan tim kreatif ya? Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau di Pecah Telur itu sendiri, dimulai dengan kameramen awalnya. Kameramen udah mulai stabil 2 orang itu tadi. Editor kewalahan, Mas. Kita cari editor. Ini yang paling susah. Jadi proses yang paling lama dan paling sekalian saya jawab yang cara rekrut ya, Mas ya. Jadi misal kita hari ini butuh editor, ini cara yang paling susah. Teman-teman kreatif yang lain mungkin memahami yang paling susah itu editor. Editor itu agak sedikit susah ya, karena harus mengerti selera kita, harus paham market, dia juga harus telaten di depan laptop. Satu video Pecah Telur itu dikerjakan bagi editor pemula 7 hari, Mas. Pernah waktu itu kita itu cari satu editor, tapi bukanya sampai 3 kali periode. Satu periode itu lama teman-teman ya. Misal gini, kita buka loker satu editor gitu ya. Itu biasanya infonya 1 minggu sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu biasanya kan ngumpul orang ngirim CV dan sebagainya di email. Itu kita lihat gitu. Setelah kita lihat, kita pilih yang sesuai dengan selera kita. Maksudnya cocok enggak ini ngerjakan Pecah Telur, bisa enggak. Setelah itu kita pilih, kita interview online.
Itu seminggu biasanya kita. Seminggu interview online, habis itu cocok, mereka kita kasih jobnya dan salary-nya, katakanlah oke, kita trial lah. Kita trial sudah kasih uang. Trial itu biasanya editor misal rumahnya Cirebon gitu, datang kita kasih upah untuk, misal dia naik kereta api, kita kasih upah untuk naik kereta api, dia datang ke Tulungagung, trial 3 hari, kita sudah gaji trial 3 hari plus ongkos dia balik. Nah, kadang-kadang itu sampai 3 kali mas. Entah nanti berhenti di seleksi pas waktu interview, atau berhenti di trial. Ada pernah saya berhenti di trial mas. Saya tuh sangat senang sama anaknya, anak arek Jawa Tengah. Saya senang, pas suka saya mas. Ternyata dia yang gak suka sama kita. Mohon maaf mas, tempatnya masih, mungkin menurut dia ya tempatnya kurang proper, atau ya memang kita masih sederhana gitu ya. Ya kayak gitulah dilema. Ya itu merekrut tim, ini teman-teman UMKM, merekrut tim kreatif itu juga memang agak susah. Jadi gini lah menurutku, karena tim kreatif ini kan dia itu mencerminkan kita di media, ya kan, atau mencerminkan citra perusahaan kita di media kan. Berarti dia harus memiliki value yang seperti kita, ya enggak? Kalau dia salah membuat konten dan ternyata menimbulkan citra yang buruk kepada di media, berarti kan yang kena juga kita. Jadi ya kita harus benar-benar seleksi. Kalau yang partner saya itu, kalau rekrut editor, sampai kalau teman-teman sudah hafal nih joknya, sampai ditanya musik favoritnya apa gitu ya. Kalau dia salah keyword musik favoritnya tertentu yang kemudian tidak relate, ya bisa jadi itu menjadi poin gitu. Sampai musik favorit, film favorit itu ditanya gitu. Karena ya biar feel-nya sama gitu. Kadang-kadang juga gini dalam merekrut teman-teman ya. Teman-teman ketika tahu cocok gitu ya, kemudian dia minta izin untuk masuknya bulan depan. Pak, saya masih bekerja di perusahaan yang dulu. Kalau saya diterima ini saya akan desain gitu ya. Jadi ketika teman-teman dapat sebuah karyawan yang bagus, terlebih juga tim kreatif menurut saya, yang dia itu minta izinnya bulan depan karena dia masih di perusahaan orang lain, ya apa-apa, itu malah etikanya bagus gitu ya. Biasanya etika di perusahaan itu kalau dia keluar nunggu 1 bulan dulu. Saya dapat 2 kameramen, ini contohnya salah satu Mas Miko yang di kameramen ini, dia waktu saya terima dia malah minta izin untuk masuknya bulan depan, padahal saya lagi butuh banget itu. Ya kesel juga, mas sama nggak terima gitu, tapi antara kebutuhan mendesak sama, oh ini etikanya bagus itu ya, karena dia harus izin dulu di perusahaan yang lama, terus habis itu nunggu transformasi 1 bulan, itu bagus. Saya juga di perusahaan kita juga ditetapkan Mas Sakor 1 bulan juga. Dulu enggak tertulis, cuma ketika ada yang izin, Pak saya keluar 1 kali atau 2 kali, keluarnya minggu depan. Nah, sekarang kita umumkan ke tim, teman-teman etika kalau keluar itu izinnya 1 bulan sebelum benar-benar keluar, biar kita juga prepare gitu loh. Toh juga tinggal bilang 1 bulan sebelumnya, kan juga harus ada pekerjaan yang harus didelegasikan yang lain, ada deadline yang harus kita sampaikan ke yang lain. Kembali lagi ke pertanyaan ya, kapan kita harus memilih tim yang tepat? Saat kita mulai kewalahan di bidang itu. Nah, oh kita kewalahan butuh apa? Atau kita punya pemikiran ketika ini ditambah, ini bakalan bagus nih, bakalan lebih maksimal. Ya bagaimana biar teori dan praktek eksekusi biar nyambung ini, antara tim ide sama tim eksekusi biar nyambung gitu ya. Tadi statementnya Mas Akor, alah semua orang juga bisa bikin ide. Memang Mas, semua orang bisa bikin ide, tapi tidak semua orang bisa bikin ide yang bisa dieksekusi. Itu butuh seni, butuh komponennya banyak. Sah-sah aja orang bikin ide, sah-sah aja, tapi yang bisa dieksekusi ada enggak gitu. Itu memang harus jam terbang, harus paham banyak, nyambung gitu ya. Minimal apa? Minimal adalah kita mematchkan 2 bidang ini. Pertama adalah kebutuhan pasar, kedua adalah kemampuan tim. Ini minimal yang harus di-matchkan. Kemampuan pasar pengennya apa, tim kita mampu enggak? Kalau itu mampu, ya udah kita ide itu kita eksekusi. Kalau itu enggak sesuai, gitu enggak ada salah satu, ya enggak bisa. Pasar memiliki permintaan, kita enggak mampu, berarti kan enggak terjadi. Atau kita mampu ternyata pasar enggak butuh, kan juga enggak terjadi. Minimal itu. Tapi nanti ketika kita semakin ke sini parameternya banyak. Apakah ini pasar dan kita mampu, apakah benar-benar ini sesuai dengan positioning kita, apakah ini sesuai dengan value yang kita ingin sampaikan ke audiens kita, apakah sesuai, itu nanti banyak, tapi minimal seenggaknya ada 2. Nah itu yang kemudian dilema juga. Kadang-kadang kalau tim teknisnya ini owner atau partner, ini enak Mas, karena dia berpikir semaksimal mungkin mengerjakan teknis itu, supaya kan dia juga mengharapkan yang maksimal. Tapi biasanya bagi teman-teman yang mungkin tim teknisnya ini tim yang digaji, itu biasanya agak ngempet-ngempeti, mendistorsi. Karena dia juga biasanya punya anggapan yang penting enak di saya gitu, bukan ke perusahaan. Tapi saya yakin ketika timnya solid, kita harus pahamkan ini tim kita bareng, ini usaha kita bareng. Kalau usaha ini nanti bertumbuh, ada sebagian perusahaan ini juga milikmu gitu ya. Ketika perusahaan ini tumbuh, kamu juga bertumbuh. Juga ketika usaha ini maju, punya banyak cash flow, itu juga kita banyak merasakannya. Dan itu juga mulai kita bangun trust Mas di tim itu. Nggak mungkin kalau perusahaan ini maju, kamu juga maju loh.
Tapi realitanya nggak pernah ada yang kembali ke tim. Ibaratnya pelit gitu loh Mas, nggak ada reward, nggak ada apapun. Ya tim ya mana percaya. Kita juga harus membangun trust juga di tim. Nah, ini juga mulai kita sadari juga Mas. Kita kasih reward kecil. Mungkin teman-teman juga udah tahu kalau kita ada pencapaian sedikit, kita ada bagi-bagi emas. Walaupun kita masih gilir, 1 bulan emas 1 gram ya biasanya. Nah, semoga nanti ke depan ternyata bagus terus. Nanti per bulan semua dapat kan ya alhamdulillah gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai saat ini. Tim terima kasih. Saya Agung dari Pecah Telur. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecah Telur Academy, bantu pemula bisa pecah telur.